ketidakpastian. Supaya asesmen numerasi kita lengkap, ayo kita simak video berikut ini. Pada video ini, Ibu dan Bapak akan dikenalkan pada soal-soal atau instrumen untuk melakukan asesmen pada domain geometri dan pengukuran serta pada data. Nah, Ibu dan Bapak guru, pada video sebelumnya sudah diberikan cara melakukannya. Mari kita lihat instrumen pada domain geometri dan pengukuran. Pertama, geometri. Geometri berhubungan dengan bentuk bangun datar maupun ruang serta sifat-sifatnya. Pada tingkat awal, peserta didik akan mengenal bentuk bangun datar sederhana. Soal ini diadaptasi dari ICANN, International Common Assessment of Numeracy. Tampak bahwa ada soal di mana peserta didik diminta untuk menentukan manakah yang merupakan garis lurus. Kemudian peserta didik diminta untuk menentukan manakah bangun segitiga. Hal ini relevan dengan capaian pembelajaran fase A. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar, misalnya segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran, dan seterusnya. Peserta didik juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain, misalkan kanan, kiri, depan, dan belakang. Selain itu, geometri erat kaitannya dengan pengukuran. Pada asesmen ini ada beberapa macam pengukuran, yaitu panjang dan waktu. Peserta didik akan mengerjakan soal terkait manakah yang paling jauh dan paling pendek. Alat yang dapat digunakan peserta didik adalah jari tangannya untuk menentukan panjang. Sekarang kita main santai di sini ya, tapi khawatir dan relax dan tenang ya, oke? Bu Erna akan membacakan pertanyaannya. Kucing mana yang berada di dalam kardus? Kardus ini. Oke. Yang kedua, gambar yang ini siapakah yang paling jauh dari pohon? Yang ini, Bu. Menurut Fatir, pensil manakah yang paling pendek? Yang ini. Nah, sekarang di sini ada 4 bola yang ukurannya sama. Jika kita mengisi kardus tersebut dengan bola, maka kardus mana yang isi bolanya terbanyak? Yang ini, Bu. Nah, Ibu dan Bapak guru, tadi adalah contoh instrumen untuk mengakses domain geometri dan pengukuran serta cara melakukannya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana contoh instrumen pada domain data. Yuk, kita simak bersama-sama. Ibu dan Bapak guru, pada domain data, ini sejalan dengan fase A. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Tampak pada soal ini, peserta didik diminta untuk menentukan banyaknya apel dari sajian data piktogram. Selain itu, peserta didik diminta untuk menentukan berapa banyak selisih buah pisang dan buah jeruk. Nah, Mbak Akila, kita akan belajar santai di sini. Mbak Akila, direk gak usah tegang ya. Sekarang Mbak Akila perhatikan. Di sini ada sebuah diagram. Ada gambar pisang, jeruk, dan apel. Menurut Mbak Akila, coba berapa banyaknya buah apel? Berapa? Kemudian, berapa selisih buah pisang dan jeruk? Ibu dan Bapak guru, itulah asesmen awal
pembelajaran pada domain geometri pengukuran dan data. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Ibu dan Bapak guru sudah siap mencobanya? Selamat mencoba, Ibu dan Bapak guru. Hebat! Sebelah kiri lagi tuh ada. Nah di bawahnya lagi banyak tuh. Makanya cari aja sesuai geometri, ada di bawah geometri. Tuh mau yang mana coba tonton. Ragam transformasi geometri, asesmen awal pembelajaran sifat-sifat bangun geometri di bawah. Itu SMP yang ke bawah gitu, SD kelas 3. Nah. SMP ini. Musli. Suryadi. Ya. Ini mau lihat kelas 3. Bangun data. Kelas 5, 4. Bentuk geometri paru. Yang dari itu kayak Ada di sini semua ya. ada geometri. Inspirasi yang dapat apa ya? Yang datang sekarang udah bisa ya geometri kayaknya yang dari geometri. Sama data. Kalau inspirasi dua mah apa? Ini enggak yang inspirasi dua mah itu lebih ke pembelajaran ya. Inspirasi satu. Tadi ya. Nah, tadi kan ini secara umum Yang ketiga apa itu? klik lagi nomor di mana? Itu ya. Halo Ibu dan Bapak Guru, salam bahagia. Selamat datang di perjalanan belajar numerasi. Ada berita baik bagi Ibu dan Bapak Guru untuk belajar numerasi. Telah tersedia video yang dapat menginspirasi Anda untuk membelajarkan numerasi. Pilihan topik yang disediakan relevan dengan numerasi serta tuntutan kurikulum merdeka saat ini. Pernahkah Anda mendengar berita terkait hasil PISA di Indonesia? Berikut adalah capaian literasi matematika di Indonesia pada tahun 2018. Salah satu penyebabnya yaitu pengajaran di sekolah yang masih menekankan pada kemampuan melakukan prosedur matematika tanpa membangun pemahaman konsep dan penerapannya di kehidupan nyata. Di masa sekarang ini, kita membutuhkan generasi muda yang percaya diri, tahu berpikir fleksibel untuk mengaplikasikan kemampuan numerasinya pada situasi baru
dan khusus. Hal ini ternyata berhubungan dengan kemampuan numerasi. Apa itu kemampuan numerasi? Numerasi adalah kemampuan individu untuk belajar secara matematis serta merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam beragam konteks dunia nyata. Numerasi tersebut mencakup konsep, prosedur, fakta, dan alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Lalu, apakah numerasi itu sama dengan matematika? Jawabannya tidak. Numerasi dan matematika memang berlandaskan pada pengetahuan keterampilan yang sama. Namun, numerasi lebih mencakup pada aplikasi konsep dan kaidah matematikanya dalam situasi real sehari-hari yang seringkali tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian, serta berhubungan dengan faktor non-matematis. Keterampilan numerasi nyatanya dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan, baik di rumah, di pekerjaan, maupun di masyarakat. Ketika berbelanja, ketika merencanakan liburan, ketika membaca infografis kesehatan, semuanya membutuhkan kemampuan numerasi. Numerasi juga sangat penting karena membantu kita agar dapat berpikir rasional, sistematis, serta kritis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Terakhir, numerasi sangat penting untuk menghadapi tantangan, perubahan, tuntutan yang ada di abad 21 baik di Indonesia maupun secara global. Ibu dan Bapak Guru, kita semua perlu memahami bahwa pembelajaran matematika saja belum tentu dapat menumbuhkan kemampuan numerasi. Bahkan ada kasus di mana peserta didik seringkali tidak dapat menerapkan pengetahuan matematika yang mereka miliki di bidang lain secara langsung. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mengenalkan dan membelajarkan numerasi pada peserta didik tidak hanya dipikul oleh guru matematika, melainkan juga oleh semua guru mata pelajaran. Bukan berarti guru non-matematika berubah fungsi menjadi pengajar matematika. Akan tetapi, guru non-matematika juga turut berkontribusi dalam menanamkan numerasi dengan mengaplikasikan matematika dan keterkaitannya matematika dengan kehidupan, sehingga menarik dan bermanfaat bagi peserta didik dan juga membantu otaknya untuk berkembang. Misalnya, jika seorang guru seni membelajarkan seni 2 dimensi dengan menggunakan pengetahuan bentuk-bentuk bangun dari pelajaran matematika. Pendekatan numerasi lintas kurikulum atau numerasi across curriculum dapat menjadi salah satu solusi agar peserta didik dapat memperluas pemahaman numerasi pada berbagai konteks dalam kehidupan. Misalnya, pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga sosial, pendidik menyajikan informasi dalam bentuk tabel, bagan, atau grafik. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, Ibu dan Bapak Guru dapat menyimak video-video selanjutnya pada topik ini ya. Video-video dalam topik numerasi ini akan mengajak Ibu dan Bapak untuk mengenal tentang pendekatan numerasi lintas kurikulum. Selanjutnya, Ibu dan Bapak akan menelusuri numerasi yang ada di lingkungan sekitar. Setelah itu, Ibu dan Bapak akan mengenal alat-alat matematika berbasis elektronik dan non-elektronik. Ada beberapa contoh penggunaan alat tersebut yang dapat membantu siswa belajar secara praktis dan berbeda. Media digital dapat membantu visual dan permainan dapat membantu mengasah keterampilan. Pada video yang Anda lihat, akan ditunjukkan peserta didik terlibat aktif, percaya diri, dan termotivasi untuk belajar materi matematika baru dan mempraktikkan keterampilannya. Agar Ibu dan Bapak Guru dapat mengaplikasikan pembelajaran numerasi yang menyenangkan bagi peserta didik, Ibu dan Bapak juga dikenalkan pada permainan numerasi berbasis digital dan non-digital. Kemudian, akan ada juga contoh-contoh pembelajaran numerasi yang menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi Ibu dan Bapak Guru. Nah, apakah Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mencari tahu lebih lanjut tentang numerasi? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat!
kita benahi. Akar masalahnya sudah tadi, ada 4 ya. Tapi yang perlu dibenahi 2. 1, dari numerasi itu ada 1 apa tadi, geometri dengan data. Nah, yang bagian D itu kan yang D-nya itu kan kualitas pembelajaran yang akan ini kuning sama nih yang harus diperbaiki. Dari kualitas pembelajaran ini ada dua juga nih, metode pembelajaran dengan manajemen kelas ya. Yang tadi kan metode pembelajaran dan manajemen kelas. Boleh dilihat ya mobilnya. Coba Pak itunya dulu. Yang D kualitas pembelajaran ini kan yang akan kita benahi. Tuh. Metode pembelajaran. Ya. Apa saja ini metode pembelajaran yang perlu kita benahi? Ya. Itu inspirasi berapa yang dipakai? Contoh ya. Di antara 2 itu yang mana? Yang paling kecil metode, Bu. Metode ya, berarti metode nih. Manajemen sama metode ya. Metode pembelajaran. Metodenya apa itu? Nilai rata, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi sama, skor, iklim pembelajaran terbuka di apa? Oh, Sulinjar. Ini di Sulinjar nih. Coba dibuka biar nanti Sulinjarnya isinya bareng-bareng ya. Kita kan fair ya kemarin ya, masing-masing aja. Nah ini di Sulinjar ya. Metode pembelajaran supaya nanti isi Sulinjarnya agak ada bayangan di ini, karena di sini di metode dengan di manajemen kelas. Pencarian tadi kan udah muncul. Enggak, baik aja deh. Enggak, tadi itu pas ngasih uang GTK itu muncul. Nah, itu kena inspirasi kedua. Nah, itu kan metode pembelajaran. Nah, iya kan, terkait metode pembelajaran. Tapi bisa dari pengembangan diri kan tadi. Bikin ini pelatihan mandirinya nih, Bu. Oh. Merancang pembelajaran. Pelatihan mandirinya tuh. Ya, kuliah itu salah satu supaya dapat nanti mah dibuka sendiri dia di ruang LPK. Tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid saya saat ini, kalau misalnya mereka belum lancar penjumlahan, percuma juga kan saya paksain belajar perkalian, walaupun sudah saatnya mereka belajar perkalian. Tapi saya juga harus memikirkan agar tetap bisa memfasilitasi yang sudah bisa penjumlahan. Intinya sih sebisa mungkin memberikan fasilitas di setiap murid yang ada. Ya, jadi gimana pembelajaran ini tuh bisa membangun rasa ingin tahu murid ya. Jadi mereka tuh belajar bukan karena memang gurunya yang nyuruh, tapi ada rasa tanggung jawab terhadap belajarnya dan juga keinginan untuk terus belajar. Relevan dan sesuai dengan konteks lingkungan anak-anak ya, biar pembelajarannya lebih gampang dicerna dan anak-anak juga bisa mengaitkan ilmu yang mereka dapat ke kehidupan mereka sehari-hari.
Sama satu lagi, sebisa mungkin pembelajaran juga tetap bisa membuka ruang untuk keunikan masing-masing anak. Misalnya, asesmennya bisa pakai konsep diferensiasi produk gitu. Wah, ternyata ada banyak ya pertimbangan yang dipikirkan para pendidik saat melakukan perencanaan pembelajaran. Dengan banyak pertimbangan seperti ini, kita harus mulai dari mana ya saat melakukan perencanaan pembelajaran? Kita mundur dulu ke hal yang paling dasar. Dimulai dari mengingat kembali proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Langkah paling awal adalah memahami dulu capaian pembelajaran mata pelajaran kita. Semua hal yang kita perlu tahu terkait mata pelajaran yang kita ampu ada di sini. Naskah capaian pembelajaran pada suatu mata pelajaran terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Bagian ini tidak boleh terlewat ya. Kita harus paham dulu. Supaya apa? Agar kita paham peran dan karakteristik mata pelajaran yang kita ampu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pemahaman ini adalah fondasi berpikir kita dalam merancang pembelajaran. Yuk, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Kita rumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran mata pelajaran sesuai fase kita. Setelah itu, kita atur sesuai alur logisnya sehingga membentuk urutan pembelajaran dari awal hingga akhir fase. Alurnya disusun linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Sampai dengan tahapan ini, selamat, kita sudah berada pada proses berpikir ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur ini dibuat untuk satu fase ya. Di dalamnya kita sudah bisa melihat jelas alur yang disusun per jenjang atau kelas, semester, dengan jumlah JP-nya. Barulah, setelah itu kita merancang pembelajaran untuk setiap tujuan pembelajaran. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita bahas di awal, hasil rancangan pembelajaran dapat berbentuk RPP atau modul ajar. Bebas. Format pun diserahkan kembali ke masing-masing satuan pendidikan selama tetap memperhatikan komponen-komponen minimal. Keempat langkah ini perlu dilakukan dengan berkolaborasi antar pendidik satu fase atau satu rumpun mata pelajaran. Maka dari itu, Kepala Satuan Pendidikan perlu memfasilitasi ruang kolaborasi antar pendidik. Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan juga perlu memastikan semua pendidik memahami capaian pembelajaran mata pelajarannya masing-masing. Dalam hal ini, Kepala Satuan Pendidikan bisa memfasilitasi forum diskusi terpumpun untuk setiap rumpun mata pelajaran. Biasanya dalam merancang pembelajaran, kita suka butuh referensi, seperti cara asesmennya, metode pembelajaran yang digunakan, aktivitas di kelas, bagaimana cara menyampaikan konsep, dan banyak kebutuhan ide lainnya. Lalu, referensinya pakai yang mana ya? Jawabannya yang mana saja. Ibu bapak punya buku teks? Boleh. Pakai buku teks keluaran kurikulum yang lain? Boleh. Dari modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar? Boleh. Dari internet? Juga boleh. Intinya, tidak ada batasan dalam menggunakan referensi. Yang penting referensinya selaras dengan tujuan pembelajaran kita. Justru kita diharapkan menggunakan banyak referensi, tidak hanya dari satu buku teks saja. Kenapa? Agar pembelajaran di kelas kita lebih berwarna dan banyak variasinya. Kita pun bisa merancang pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan peserta didik kita. Pendidik juga diberikan pilihan dalam melakukan perencanaan pembelajaran. Pertama, menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran, modul ajar, bahan ajar, asesmen dan perangkat ajar lainnya yang disediakan di platform Merdeka Mengajar, atau memodifikasi dari contoh-contoh yang diberikan. Bisa juga membuat dan mengembangkan sendiri sebuah perangkatnya. Cara ini bisa dipilih sesuai kebutuhan dan kapasitas setiap satuan pendidikan. Yuk, kita upayakan membuat perencanaan pembelajaran yang bermakna
dan bisa membantu peserta didik memenuhi capaian pembelajarannya. Lebih dalam mengenai masing-masing tahap dalam perencanaan pembelajaran, bisa Ibu Bapak pelajari pada topik perencanaan pembelajarannya ya. Selamat merencanakan! Ya sudah Bapak Ibu, terima kasih. Itulah hasil dari pengamatan kita, termasuk analisis kita ya tentang rapor pendidikan, dan ini akan kita tuangkan di Arkas tahun 2026 karena yang sekarang sudah. Intinya untuk tahun 2026 Arkas itu akan kita gunakan kalau memang memerlukan anggaran yang hubungannya dengan numerasi. Untuk BOS tahun kali ini belanja buku ya 10% ya. Masih ingat nggak? Yang baru nih, juknis yang baru, belum ya? Buku aja harus 10%. Ya, karena untuk meningkatkan literasi. Sedangkan kita sudah lebih dari itu, lebih dari 10%. Maka sekarang bagaimana untuk meningkatkan numerasi untuk tahun 2026? Karena yang akan kita perbaiki adalah di numerasi, dan untuk kualitas pembelajarannya adalah di metode pembelajaran dan manajemen kelas. Bapak Ibu sekalian, yang tadi ditayangkan itu sudah ada di aplikasi masing-masing di ruang GTK. Jadi itu mah tinggal Bapak Ibu bagaimana caranya untuk memberikan pembelajaran. Nih ajaran baru nih mulai dibuka, dikerjakan ya. Lalu kalau memang ada bukti fisik yang harus diunduh ya, berupa apa itu, sertifikat ya, silakan. Kalau ada nggak sekarang? Ada nggak yang diunduh sertifikat kayak di PNM kemarin? Soalnya belum tahu. Ada. Kalau ada semua jenis semua ada sertifikat. Ya ada ya. Masih. Ini harus kerjain hostes. Ya unduh sendiri kan? Di pelatihan mandiri. Ya. Jadi ibu-ibu untuk sebagai kita kerjakan yang ini ya Bu ya, nanti ya numerasi ya di ruang GTK, numerasi semuanya. Kalau di numerasi ada apa aja Pak Agam di sini? Numerasi pembelajaran nanti dari buka semuanya. Di numerasi dengan numerasi kan ada 4 ya. Tapi yang diutamakan yang 2 tadi, geometri dengan data. Itu dibuka dua-duanya, dan pada kualitas pembelajaran 2 juga di metode pembelajaran dan manajemen kelas. Udah tugas kita itu. Supaya fokus nih ya. Ruang GTK-nya ada jejaknya, SD 7 mengerjakan. Ini mau udah tuh di numerasi, region tadi. Udah dulu. Cuman belum semua kayaknya. Baiklah ibu-ibu, bacakan aja ya, karena di sini rapat pendidikannya deh. Di metode pembelajaran, apa saja yang harus dibenahi di sini? Praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Kegiatannya yang dibenahinya itu: 1. Kepala Satuan Pendidikan
dan pendidik meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi dalam memberikan instruksi dan panduan pembelajaran interaktif melalui pelatihan dan refleksi untuk mengembangkan karakter peserta didik yang bersifat holistik, mencakup kompetensi, pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku. Itu inspirasi satu, yang tadi ya. Jadi ibu ini harus menginstruksikan. Yang kedua, kepala satuan pendidikan dan pendidik merancang serta mengimplementasikan strategi tadi ya yang dibuat itu. Peningkatan kualitas metode pembelajaran yang interaktif melalui aktivitas intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah kepala satuan pendidikan mendorong melaksanakan program dan kebijakan yang mendukung aktivitas pembelajaran konstruktif, baik dengan anggaran maupun tanpa anggaran, untuk dapat mengembangkan kualitas pembelajaran yang bersifat dari peningkatan kualitas interaktif antara pendidik, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses mengajar dan pembelajaran. Kalau dibaca banyak ya, tapi intinya begini Bapak Ibu. Ibu sudah ngambil kesimpulan sendiri dari tentang ini. Kemarin kan sudah disinggung oleh Ibu bahwa kita itu untuk mengukur kompetensi anak, kompetensi bisa diukur ya lewat penilaian ya. Tapi kalau kecerdasan kan yang tidak bisa. Kalau kompetensi sudah pasti ibu bapak tahu nilai anak-anak kemajuannya, yang ini dan nilainya segini dan semuanya ya, karena tertera di buku nilai. Sedangkan karakter yang dimunculkan ini kalau menilai ada harus objektif kan, tapi kadang-kadang ada sifat subjektifnya itu enggak ada, muncul tidak ada sifat subjektifnya. Si ini pada malas deh, rasanya kok nilainya segini apa sih gitu tuh, jangan-jangan dapat nyontek nih kan gitu ya. Dan itu tidak bisa dihindari, memang ada manusiawi normal, asalkan kita berpegangannya bersifatnya objektif tadi. Objektifnya adalah antara lain sebagai acuannya adalah jawaban, kunci jawaban. Kalau ditanya dapat contek tidaknya agak susah, itu udah karakter ke situ ya yang dimunculkan ya. Kalau kita memang ketemu dengan anak, berarti kan udah karakter tuh. Jangan-jangan ini nyontok atau kita tahu susah kan Bu. Yang kita lihat adalah data. Kalau itu asesmen, penilaian langsung yang bisa dilihat nilainya. Meskipun kita berat, tapi nyatanya nilainya bagus, mau bagaimana? Ya kan? Tidak bisa. Maka ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan. Karakter ini yang akan dimunculkan adalah banyak. Cuma satu aja Ibu. Ibu kemarin kan titik beratkan kepada apa? Udah kebersihan aja, karena dari kebersihan itulah anak muncul. Kebersihan itu apa? Tadi aja Ibu di atas nih. Nggak tahu anak kelas berapa itu. Ibu di atas naik, lihat sampah kan. Ibu pengen tahu ini air dari mana ini. Kok banyak airnya? Ibu berpikir bahwa ini ada anak yang minum esnya nggak habis, atau air esnya tumpah kan gitu ya, antanya basah. Ya sudah, pas dilihat memang betul ada itu, ada apa namanya es yang belum habis di pinggir tempat sampah. Sehingga tadi itu anak-anak lihat, ibu kan nyapu, itu ada anak laki-laki lagi ngejar itu, nggak tahu anak kelas berapa. Jangan saya aja,
yang nyapu. Ibu kepala jangan nyapu dulu, nggak apa-apa. Kenapa gitu? Ya Iya, berarti kan dia sudah punya apa itu? Laki-laki, cuma dia punya apa? Kelas berapa? Pakai kaos olahraga aja. pakai kaos olahraga tadi. Biar saya bu yang nyapu. Ya enggak, kalau pengen baru ambil aja serok. Ibu yang nyapu. Iya. Nggak nanya lagi di mana serok kayak. Ya cari gitu. Terus ibu yang nyapu, dia nyerok sendiri. Ya ibu yang nyerok 2 kali. Terus ditungguin sampai selesai. Gitu. Itu walaupun 1 anak berarti ibu gurunya sudah bisa nih menanamkan anak ini bagaimana dia bertanggung jawab atau menghormati atau menghargai orang yang lebih tua. Ya. Dan ya ada yang lewat mah biasa anak-anak. Tapi dengan adanya begitu saja kita harus bangga bahwa di sini itu ada anak-anak yang punya empati, punya rasa bertanggung jawab. Dan itu perlu diapresiasi walaupun tidak berbentuk hadiah ya, walaupun nilainya lebih baik gitu. Nah seperti itulah ibu-ibu. Jadi untuk menilai angka kita bisa saja maupun pakai lembar jawaban apapun ya, itu mah sudah tidak bisa itu ya. Maksudnya nggak bisa habis ini mah nih nggak bisa baca tapi nilainya bagus. Tapi kalau nyatanya begitu kita mau apa? Tapi kalau karakter keluar sendiri dengan sendirinya. Makanya satu ibu-ibu tolong di kelas itu lihat anak-anaknya. Dan ini harus terus-menerus. Awal memang susah, tapi lama-lama insya Allah bisa itu. Kelas ibu tidak akan belajar kalau kelasnya belum bersih. Jangan terburu-buru. Ayo bersihkan dulu semuanya. Ya, kalau sudah bersih seperti itu Jadi sekolah itu mana Pak Badi? Kita jual nama sekolah nggak usah bagus-bagus bu, 1 bersih aja, bersih aja bu. Bersihan aja dulu. Ya. Mohon deh. Iya, semuanya yang coba mulai tahun ini ya, ibu mah hanya berpesan karena memang semua kalau secara keilmuan bersaing ya. Sekarang aja SD kalau laki dulu sudah bersihan, kebersihannya luar biasa. Nah kita di kelas-kelas mulai kebersihannya dulu, kebersihan aja dulu. Karena kita modalnya hanya bersih kan. Orang tua itu akan nyaman. Dengan begitu ya mudah-mudahan kita juga bisa dari bersih itu mendapat semuanya ya, yang kesehatan, yang kenyamanan, yang keindahan. Dan orang tua tentu saja akan rela anaknya disekolahkan di tempat yang bersih. Walaupun tidak bagus, apalagi dua-duanya ada yang bagus ya bersih, tapi biasanya akan memilih kebersihan dulu. Nah yang kedua, itu berapa ini? Lupa. Aduh, asalnya ibunya lupa nih, gimana ini? Ya sudah, hanya itu saja. Dan tadi itu tolong Bapak Ibu ya, sekali lagi diingatkan ya. Kayaknya udah mulai rada-rada akhir tahun, awal tahun kelihatan semangat, betul-betul biasa kendor. Itu seperti biasa, coba Bapak Ibu punya
guru lewat aja tapi ada orang tua nggak apa-apa Bu, disuruh keluar aja kalau belum waktunya Selesai pembelajaran. Jadi akhirnya nunggu ibu, jangan, Bu maaf belum selesai pembelajarannya. dan semua itu harus, terutama Bapak Badi, Bapak Badi. Pak Badi. Mungkin dia ngantuk. Iya. Titik-titik kemana sih? Ya. Pak Badi, mana Pak Badi? Pak Badi. Ya. Pak Badi. Sebagai seksi kebetulannya. Bapak Badi. Ya, artinya ini tugas kita bersama. Cuma karena Pak Badi tidak di kelas, gitu ya, yang kelihatan dulunya. Tapi sih semuanya harus mengucapkan begitu atau melaksanakan begitu. Maaf Ibu, Bapak, jangan sampai ada di dalam kelas dulu, dalam lingkungan sekolah dulu sebelum anak-anak selesai KBP. Ini awal sudah bagus, ini sudah mulai kendor nih. Akhir-akhir ini, apa karena sudah kelas 6-nya lulus? ya. Itu ibu liatin aja sengaja nih, tapi nggak ada. Waduh, ini diem aja. Akhirnya tadi ibu sudah pembelajaran. Maaf ibu, belum selesai pembelajaran, maka dulu. Bahkan yang ini, yang laki-laki ngobrol dengan laki-laki, ibu sih bukan apa-apa. Begini, kalau kita waspada, orang lain akan lebih waspada. Maksudnya begini, oh kita mau duduk aja ditanya, kan mau berbuat apa aja mikir orang itu. Tadi itu ada bapak-bapak, nggak tahu, nggak berpikir negatif ya. Intinya tidak boleh anak ini berinteraksi dulu dengan orang dewasa selama ada di sekolah. Apalagi itu bukan keluarga, bukan apa. Duduk bareng itu kelas yang pakai baju silat siapa? Ya, ada bapak-bapak di sebelahnya. Bareng duduk di yang itu. Nah, kalau biasa begitu dan kita biarkan, lama-lama nanti ngobrol dan sebagainya kan. Nah itu Bu, ini masih tanggung jawab kita di sekolah. Jangan sampai anak berinteraksi dengan yang dia kenal di dalam sekolah. Sekolah itu hanya kita. Kecuali ada orang tua yang memang perlu sekali ada informasi yang mau izin. Tapi kalau nongkrong lama-lama berngobrol-ngobrol dengan siswa kita harus punya rasa apa ya, respect, melihat oh ini kok kayaknya beda, maksudnya bukan orang tua, ngobrolnya lama-lama. Nah kita biarkan anak-anak kita dengan anak-anak, karena ya sewajarnya anak-anak begitu ya. Ibu yakin di sini seharusnya yang di sini semuanya sudah, tapi bekerja sama lah, saling ya. Misalnya Bu Vera, Bu Lala lagi luar, Bu siapa yang keluar, siapa aja deh, habis jajan melihat, Bu punten ini masih jalan proses KBM, tidak diperbolehkan di dalam dulu, tunggu di luar. Karena ini anak yang menggunakan halaman, gitu. Ya memang rada susah, tapi kita terus dulu, lama-lama juga nanti dia paham. Ibu ngomong begitu juga karena sini sudah paham dia. Kalau dibiarkan kan dari 1 menjadi 2, 2, 3, akhirnya tamat. Seperti dia sampai dulu lagi ngumpul, ngobrol ya, yang ketiga. Sedangkan ini kita di lingkungan sekolah, menjaga sekolah. Ya, apa keparah? Ya seperti itu. Apalagi kita di pinggir jalan ya, riskan sekali anak-anak memang jajannya di luar, dan itu belum bisa kita lakukan apa-apa, hanya bisa menjaga kebersihan saja. Sudah ada lagi? Ya, yang keduanya tambahannya adalah untuk acara kegiatan kelas 6. Kelas 6 ini harus segera terutama siapa yang sedikit-sedikit kita mulai berlatih, tapi tadi sudah ada ide ya, yang untuk menyanyikan padus itu dari yang tahun kemarin ya, yang katanya seragamnya ada kain
Siswanya bukan. Siswanya bukan. Cuma kalau selendang ya. Selendangnya iya itu. Yang waktu pakai selendang itu. Iya. Barangkali ditambahin itu. Kerudungnya ada itunya enggak, bandelnya? Kemarin mah kamu saya pakai Kita ya. Iya. Jadi kemarin itu hasil musyawarahnya 30 anak yang itu sudah disepakati oleh kita dengan volume pelaksanaan yang akan dikonsumsinya lah. Sedangkan karena apa? Karena waktunya pengen dulu jangan terlalu lama. Pagi kita mulai jam 7.15 ya, atau paling lambat 7.30 kita sudah mulai, sehingga pukul 10.30 atau paling lambat 11 selesai. Kayaknya pukul 10 dia selesai sih acara resminya. Begitu 11 kan tambahannya, maka itu biasanya 1 jam. Yang resminya kita cepatkan karena ya tadi itu ya, mudah-mudahan mendukung semuanya. Tapi intinya gini, mulai sekarang dari 30 itu yang mau tampil, yang Pak Dus mah di luar kayaknya ya, di luar yang 30 itu biar kita aja apa yang bareng itu berapa orang? Tadi obrolan sama Pak Tona 20. 20, ya udah semuanya ya. 5 dan 4. Iya, nanti diminta nih kelas 1A dan B mau apa? Kelas 1, iya dicampur digabung aja ya. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5. Tampilannya apa gitu. Tadi 1 kelas 1 penampilan. 1 kelas 1 penampilan saja. Dan di depannya nanti akan kita buat pameran. Hasil karya anak dipamerkan. Iya, sekalian dipamerkan. Seperti biasa, sponsornya es kopi. Dasar ini Bu. Es kopi itu es kopi. Ini bisa. Hari ini kemarin Siapa itu punya nama siapa? Kopi. Iya, itu kan kami semuanya dulu Pak. Proposal ya. Iya. Ada tes kamu yang agak bisa proposal. Itu ya bunga, saya kalau jualan. Masih itu Pak. Masih sales. Sambil jualan. Iya. Tapi ada yang beli. Ada yang beli ya? Iya. Iya, maka kegiatan kelas sampai kelas 5 berarti yang punya acara karena kita numpang mungkin kegiatan pentas hasil karya itu berarti kan yang punya acara di sekolah. Iya. Jadi kepanitiaannya berarti nanti di sekolah juga. kemarin gimana nih katanya? Iya, kan karena kan kata ibu kita mau ikut kegiatan iya. yang ada di sekolah. Berarti kan kepanitiaannya itu dari sekolah. Sebetulnya dari wali murid nggak apa-apa, cuma ini karena yang mengaturnya nanti anaknya dan sebagainya itu ya lama karena nantinya dengan wali murid. Wali murid nggak apa-apa, yang dari sini nggak apa-apa ya. Karena kemarin mungkin yang mereka Tangkap ya. Semua manusianya yang ingin bisa acara dari sekolah kan soal sepertinya kita yang ikut kegiatan sekolah gitu karena numpang karena udah dapat disantri. Ya, kayaknya begitu ya Neng ya. Soalnya kalau dilepaskan juga jalurnya di sekolah itu nggak tertib ya, berantakan gitu. Kecuali sih dia mengundang kita di luar gitu. Karena di sekolah yang sudah kita alami dulu seperti itu. Hanya dia menyediakan aja tempat Neng konsumsinya di sini. Itu aja ya. Terus tadi kata Pak Ivan berarti Bu Ivan katanya jangan mendadak. Berarti harus ada ketuanya siapa yang ada timnya siapa. Ya. Dan hari ini kita itu duduk kita lihat. Iya. Udah pakai mulanya nanti. Ini kan download itu kalau kita beriak. Pokoknya ada siap. Oke. Jadi mulai besok Ibu ingin minta angkat udah sering ini itu luar biasa ya sekolah kita nih luar biasa ya. Udah tinggal nunjuk aja kan?
Kelas 1 maunya apa? 2 orang kita bisa. Jangan banyak-banyak mereka ya, maksimalnya ya kalau hari 5. Misalnya kalau yang 6, 3 gabung. Nggak sekelas-kelas aja Bu. Bukan, masalahnya konsumsi yang ditanggungnya ini hanya 30 orang. Iya. Penampilannya juga yang menampil. Nah, nanti kalau yang lain dikasih itu enggak lagi. Ini mah acaranya acara perpisahan, bukan acara seperti biasa kita itu. Penilaian dulu itu. Enggak, sekarang kalau misalkan ya dari orang tua murid kan menanggung 30. Iya. Kalau yang mau lebih berarti dari sekolah kan enggak gitu kan. Iya, gitu tuh. Kan enggak ada ya. Maksudnya 30 tuh. Iya, karena itu aja 30 aja udah. Iya, 15 kelas kan 15 kelas. Udah pokoknya yang gini aja nih, Bapak Ibu, satu kelas itu digabung aja. Misalnya kalau kelas 1 nari ada 5 atau ada 3 kan ya digabung, pokoknya 30 aja. Iya, ini mah acaranya gitu karena itu bukan penilaian seperti biasa, bukan. Iya, takutnya kayak kemarin itu Bu, nggak pakai konsumsi, kira ulang Iya. Kalau pakai konsumsi berarti untuk yang bagus aja Pak. Ya, kayaknya gitu aja ya. Gimana itu? Yang konsumsi yang bagus aja dulu. Iya, bagus kan udah 20, tinggal 10 lagi. Iya, paling 30, nggak ada yang lain. Gitu. Berarti untuk pagi semua. Ya, untuk pada semua paling tinggal tambah yang 10 aja. Kalau tampil mah tidak masalah. Iya. Asal bisa ngasih tahunya kan ibu bapaknya. Oh, gitu. Oke. Oh iya, hadiah-hadiahnya itu sekarang ada. Memang acara perpisahan. Iya. Jadi begini Ibu, untuk tahun ini si gelar karya ya kemarin punya namanya penilaian kreativitas guru dan siswa. Itu Ibu minta hasil rapat itu untuk tahun ini karena instruksinya seperti itu, jangan ditulis pelepasan. Jadi judulnya itu dalamnya mah beda, gitu. Nggak seperti biasanya. Dalamnya mah memperpisahkan. Iya, judulnya mah sama, tapi dalamnya berbeda. Dikarenakan yang tadi pentas seni aja udah, itu aja udah pasti ramai nih, ya. Jadi ibu dan bapak tolong jelaskan ke wali murid semua. Berarti itu nanti semester pertama ada nanti pentasnya. Yang kemarin kan udah kan? Waktu kelas meeting itu kan untungnya udah kan. Jadi nanti acara yang kebarengan dengan pasukan ini untuk semua kelas dari 1 sampai 5 itu ya dilaksanakannya per kelas atau gabung? Gabung. Pilih aja gurunya nih. Jangan diserahkan ke orang tua. Ya. Pilih aja Bu, saya mau ini, misalnya guru agama kiroah ada nih dengan terjemahannya atau apa gitu. Ya kan katanya kan Bu mau ngeluarin karya seni, sedangkan kita 1A 1B sama. Kayak kelas 3 juga 3A 3B sama karyanya gitu kan. Sedangkan yang didengar isunya kata ibu katanya harus bisa-bisa 1A 1A 1B 1B karya seninya dan penampilannya. Iya gitu. Itu kalau dilakukan seperti biasanya Neng. Setelah ini kelas 6 ini mah pengen mengadakan di sekolah. Tadinya kan mau di luar ini. Jadi berbeda dengan tahun lalu. Jadinya sekarang mah pilih aja oleh gurunya. Jangan nari dulu ya, pilih aja oleh gurunya. Yang 30 peserta. Katanya tadi kan udah ditetapkan sama ibu untuk yang harus aja.
Iya belum ditentukan. Ini baru pertanyaan. Belum kalau diketok palu ini. Ya kalau misalkan gitu ya, kalau jadi 20 orang itu yang nanti yang posisi itu, anak yang kelas lain pentasnya mau per kelas atau gabung gitu ya? Gabung saja. Cuma gimana caranya 30 orang ini ditanggulangi? Ada 30 orang dari kelas 1 kelas 5. Iya. Tapi nggak ada hadiah. Penampilan doang. Pokoknya penampilan aja jadi tahu. Gantinya kalau mau tampil saja. Ya persleting itu. Itu mah kalau anak murid tadi mah penampilannya waktu kelas meeting kan ada kan? Iya, habis ulangan itu. Nah, ini mah karena ada perpisahan pangkos juga. Pangkos juga di gimana ini? Kesepakatannya gimana? Mau masing-masing kelas menampilkan. Jadi tuh pentas seni tahun kemarin tuh nggak kepake aja tahun Tahun sebelumnya. ini Yang kan biasa kita- sekelas tampil sekarang Ya lakukan karya-karya, penilaian guru dan siswa itu harus Sekarang enggak. untuk besok mah. Tidak ada itu. Setiap kelas itu Penampilan. Hasil karya mah ada di depan untuk menutupi kegiatan itu. Hasil karya mau dipajang, cuma yang tampilnya ini. walaupun sama nggak apa-apa ya. Tampilnya di Kelas tangan. A, kelas B itu sama. Memberikan itu. Menampilkan hasil karya aja. Karena ini perpisahannya harus sama-sama, nggak boleh terbuka. Kata-katanya aja. Tapi itu mah lagu itu mah sudah secara resmi ya, itu mah yang perpisahan kelas. Ya itu kemarin lagu apa? Udah kita tunggu sesederhana mungkin supaya jangan lama. Nah nanti setelah jam 10 itu barangkali ada nari dari yang guru barangkali mengucapkan atau bagaimana, hiburan aja lah daripada kita nanti jadi pertanyaan. Iya, lagi kondisi seperti ini gimana? Ada ya, kelas 1 2 orang, 2 jangan banyak-banyak, misalnya berapa? Berarti 6 Bu, berarti. Apanya? Alokasi konsumsi 30. Kalau diambil untuk padus 20 berarti sisa 10. Kalau ngitung perwakilan kelas berarti hanya 1 dan 2 orang. Iya, segitu. Berarti tidak bisa menampilkan tarian kelompok. Iya, cuma nyanyi doang. Nggak bisa kalian juga. Berarti sampai Bu bisa masih pada Rame. nantinya Bu malah akan pasang. Ya, katanya kita bisa-bisanya aja konsumsinya sendiri ya, gitu. Kalau bisa. Ya kan kelihatan Bu Barha, daripada nanti jadi pertanyaan. Kelihatan nantinya. Itu kan dipisah. Harusnya dikasih. Baiklah, yang diberi dari ada yang belajar ya. Nah, pas mau sendiri. Aku kalau bisa juga ya rahasia-rahasia itu kelihatan. Oh itu mau dikasih itu mah enggak. Ibu, kalau ini kan yang dapat konsumsi itu kan kelas 6. Ibaratnya untuk kegiatan kelas 6. Nah, itu kan baru komunikasi antara kepala sekolah, komite dan wali kelas 6. Kan ini mau melibatkan kelas 1 sampai kelas 5. Apa tidak lebih baik? Ya ini